Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sutami dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah praktik CNC, yaitu membuat program PANUX G02 dan G03, di mana dari mata kuliah tersebut diampu oleh Bapak Haji Imam Syofi'i SPD MN dan Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan SPD MPDT. Baiklah, langsung saja. Untuk yang pertama itu, berikut adalah job sheet yang telah saya buat, yakni mengenai praktik CNC tersebut menggunakan program PANUX G02 dan G03, di mana saya menggunakan yakni bubut radius. Bisa dilihat berikut adalah job sheet yang saya gunakan. Oke. Langsung saja kita memasuki pada aplikasi CNC simulatornya. Untuk yang pertama itu, seperti biasa kita akan masuk ke menu main size, di mana seperti yang telah tadi saya tampilkan. Ini oke. Kita akan setting, yakni yang pertama itu workpiece length dengan panjang sekitar 170 mm. Kemudian workpiece diamnya kita atur 70 mm, dimana menyesuaikan dengan diameter terbesar dari job sheet tersebut. Oke. Untuk clamp length-nya atau L4-nya tetap saya buat 40, menyesuaikan dari settingan dari workpiece length dengan workpiece diam. Oke, selanjutnya masuk kepada menu pahat. Pahat yang kali ini akan saya gunakan itu yakni pahat 005, yaitu General Turning and Pacing. Oke, kita drag lalu kita letakkan pada turret complete set nomor 1. Lalu kita masuk kepada memasukkan subprogram. Baiklah, yang pertama itu kita buat G28 U0 W0, kemudian oke, lalu G99, lalu G40, M05, oke, sebentar saya tampilkan mode. Oke, M05, kemudian masukkan T0101, kita masukkan G54, lalu G97, setelah G97 dengan S350 M03. Oke. Selanjutnya kita masukkan M08, lalu G00, X-nya berhubung tadi diameter terbesarnya itu 70, lalu saya masukkan 70. Untuk Z-nya atau toleransi dari benda kerja tersebut, yakni saya memilih 5, saya memakai 5 mili, seperti itu. Oke,
G71 U0 T5 R1 F0 T5. Oke, lanjut lagi G71, P nya saya memilih 1500, untuk Q nya itu saya memilih 200. Kita lanjutkan lagi U0.2 W0.2. Lalu kita masukkan lagi untuk nomor bloknya itu 150 G01 X10 G01 Z0 G02. Oke, kita masukkan G02 dengan X nya itu 26. Oke, dengan Z nya -8, dengan nilai I nya itu 0, kemudian nilai K nya itu sama -8. Oke, lalu kita masukkan lagi G01 dengan Z nya itu -15, kemudian kita masukkan G03 dengan X nya itu 46, kemudian Z nya itu -25, untuk nilai I nya itu 10, kemudian untuk nilai K nya itu 0. Oke, lalu kita masukkan lagi G01 dengan X nya itu 58, lalu G01 lagi dengan nilai Z nya itu -65. Lalu dilanjut lagi G01 dengan nilai X yaitu 70, di mana 70 adalah diameter terbesar dari benda kerja tersebut, dan G01 lagi dengan nilai Z nya itu -120, dikarenakan panjang dari benda kerja tersebut untuk diameter keseluruhannya itu 120. Oke, kita lanjutkan lagi dengan nomor blok 200, kemudian G01 X70 G70 dengan U0.2 1 F0.05. Oke, kita lanjutkan lagi G70 dengan P nya itu 10, kemudian Q nya itu 20, U0 W0. Oke, lalu kita masukkan M05 M09, kemudian G28 Oke, dan yang terakhir kita masukkan program M30. Baiklah, berikut adalah program yang saya buat. Nah, bisa dilihat. Oke, baiklah, saya rasa mungkin berikut adalah subprogram yang bisa saya buat mengenai job sheet ini.
Baiklah, langsung saja kita eksekusi pada mesin tersebut, mesin simulator CNC-nya. Oke, kita jalankan programnya. Baiklah, bisa dilihat. Berikut adalah hasil dari proses pemakanan benda kerja atas subprogram yang telah kita buat tadi. Baiklah, kurang lebih seperti ini hasil dari benda kerjanya. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai kode-kode pada CNC simulator yang saya gunakan. Seperti pada program ini terdapat kode G28, yakni berfungsi sebagai perintah agar kembali ke referensi poin, titik referensinya. Kemudian dilanjutkan dengan G99, di sini berfungsi sebagai kembalinya ke titik radius siklus, kurang lebih seperti itu. Oke, lalu dilanjutkan dengan adanya G40, di mana berfungsi sebagai pembatalan kompensasi cutter proses pemakanan. Kemudian adanya M05, yaitu posisi di mana spindle itu berhenti. Kemudian untuk T0101 ini merupakan penanda, kurang lebih seperti nama dari program yang saya buat, agar lebih mudah diingat. Kemudian untuk G54 ini berfungsi sebagai sistem koordinat benda kerja. Lalu untuk G97 berfungsi sebagai perputaran rotasi permanennya itu stabil. Kemudian ada S350 ini yaitu spindle yang berputar itu. Lalu ada M03 dimana itu spindle berputar searah jarum jam. Kemudian ada M08 untuk menghidupkan air pendingin atau yang sering kita kenal dengan coolant. Kemudian ada G00 yaitu gerak bebas tanpa proses pemakanan atau penyayatan pada benda kerja. Untuk X-nya yaitu nilai X, kemudian Z-nya ini adalah tadi toleransi dari pemakanan pada benda kerja tersebut. Kemudian ada G71, di mana G71 itu berfungsi sebagai perintah pemakanan berulang secara otomatis. Lalu di sini ada U, ada R-nya sebagai untuk radius, F ini feeding, kemudian untuk ini adalah perintah subprogram P150, kemudian Q ini adalah parameter dari benda kerja tersebut. Oke, lalu untuk N ini merupakan nomor bloknya dari benda kerja tersebut. Oke, dilanjutkan lagi. Di sini terdapat G01. Seperti biasa, G01 itu adalah gerakan pemakanan lurus yang disertai dengan kecepatan pemakanan atau yang saya bahas tadi, yakni feeding. Kemudian ada G02
G02 ini gerakan melengkung atau pembuatan radius yang searah jarum jam. Sedangkan untuk G03 ini merupakan gerakan melengkung atau pembuatan radius yang berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Nah, di sini ada ada G70. G70 tadi ya berfungsi sebagai perintah finishing. Lalu ada M05 berfungsi sebagai perintah agar spindle berhenti. Lalu M09 ada perintah mematikan cairan pendingin tadi, yaitu coolant. Ada G28, kembali lagi ke referensi poin. Lalu ditutup dengan M30, yakni mengakhiri program, atau lebih tepatnya itu mereset, kurang lebih seperti itu. Baiklah, berikut adalah proses hasil kalibrasi dari benda kerja yang telah saya kerjakan tadi dengan program yang telah dibuat pada program Panux G02 dan G03. Baiklah, mungkin itu saja mengenai video pembelajaran kali ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.